Racikan Berita 1. Jawaban dan ya eksepsinya ya jadi karena kedua pihak hilang buktinya khususnya mengenai eksepsi legislatif ya, maka sekarang kita menjadi hakim untuk musyawarah dulu ya, musyawarah pada pembahasan tanggal 25 ya, hari Selasa tanggal 25 jam 10 pagi. Jadi nanti dilihat di Miris banget nih pernyataan. Oke. Baiklah, saya kira sudah cukup. Sejak ditunda hari Selasa tanggal 25. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini setelah selesai persidangan kesekian kalinya dengan agenda pembuktian gugatan terhadap Joko Widodo dari 7 prinsipal, antara lain Pak Edi Mulyadi yang saat ini hadir di sebelah saya. Dan hari ini kami didampingi oleh masyarakat dan emak-emak militan luar biasa, Masya Allah, terima kasih semuanya. Dan juga rekan-rekan media, kami di sini saya Aziz bersama Bayi Haki dan Heri serta Dwi dari tim pengacara menghadiri sidang. Alhamdulillah berlangsung dengan lancar dan bukti-bukti sudah kita sampaikan baik melalui e-court maupun melalui tadi disampaikan secara langsung kepada majelis hakim. Begitu juga dari pihak tergugat melalui kuasa hukumnya yang hadir 2 orang juga menyampaikan bukti-bukti yang disampaikan. Bukti yang disampaikan oleh kita cukup banyak, nanti disampaikan oleh rekan saya, tapi dari pihak tergugat menyampaikan KTP, ya KTP Joko Widodo fotokopi. Nah, ketika ditanya dari majelis hakim tadi, ini mana aslinya? Karena kan fotokopi disampaikan, maka harus lihat aslinya. Oh, nggak ada juga aslinya, kata dia gitu. Nah, jadi silakan disimpulkan sendiri oleh teman-teman sekalian. Jadi fotokopinya aja ya tadi ya. Akhirnya tadi fotokopi KTP, kopi dari kopi, jadi tidak ada aslinya, gitu kan, seperti itu yang disampaikan. Nah, KTP-nya KTP Surakarta dan juga diterbitkan 11 September
2024. Jadi baru ya seperti itu. Untuk kemudian dari kami bukti-bukti disampaikan oleh rekan kami, silakan Mas Bayhaqi. Baik, terima kasih. Tadi seperti Bang Haji sampaikan, kita udah sampaikan 3 bukti untuk memperkuat bahwa mereka itu kan menyanggah bahwa mereka itu tidak berdomisili di Jakarta. Nah, kita sampaikan bahwa kita memiliki bukti bahwa Pengadilan Jakarta Pusat memiliki kewenangan untuk mengadili perkara ini. Tadi ada beberapa bukti IT yang kita sampaikan diterima oleh hakim, ada 3. Sehingga selain itu juga kita sampaikan dalam jawaban kita, dalam replik kita sudah ada bahwa ketika itu ada utusan dari Joko Widodo untuk menghadiri persidangan ini sebelum dirinya lengser. Ada kegiatan-kegiatan mereka segala macam, kita sudah sampaikan di bukti yang kita sampaikan ke hakim tadi. Tuh. Baik, itu dari kami tim kuasa hukum. Mungkin dari prinsipal Pak Edi Mulyadi ada sepatah 2 patah kata, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia dengan risalahnya hingga akhir zaman kelak. Amin. Teman-teman, untuk kesekian kalinya sebetulnya persidangan hari ini menunjukkan bahwa Jokowi tidak punya niat baik, ya, tidak punya niat baik, dan memang saya nggak tahu kalau setiap orang itu ada sisi baik, ada sisi buruknya. Tapi sepertinya Jokowi nggak punya stok kebaikan sama sekali, ya. Jadi semua kelakuannya itu cenderung justru menyusahkan rakyat. Bahkan untuk sekadar datang kemari pun tidak pernah hadir. Dan kita kan sering berurusan dengan Jokowi, bukan baru kali ini, ya kan. Antara lain dengan sejak zaman di Solo, ya, Gus Nur dan Bambang Tri nggak pernah hadir juga. Bahkan tadi Ajis mengatakan sekadar KTP pun aslinya tidak disertakan. Jadi kita ingat ketika sidang Gus Nur di Solo, saya ikut hadir dengan beberapa kawan lain seperti Egy Sujana dan Refli Harun. Itu ternyata bahwa semua saksi yang dihadirkan, bahkan kepala sekolah SMA-nya pun ketika menandatangani surat fotokopi legalisir ijazah itu mengaku menyatakan tidak pernah melihat ijazah aslinya. Padahal kalau kita ingat dulu lulus SMA, kita fotokopi ijazah kita mau 10, 20 atau berapa untuk distempel legalisir oleh sekolah, itu selalu disertakan ijazah aslinya. Tapi kepala sekolah waktu itu menyatakan tidak melihat ijazah aslinya. Nah sekarang untuk perkara KTP saja dia tidak bisa dan tidak mau menunjukkan. Dan penasihat hukumnya itu yang laki-laki itu kan dokter. Kita ingat waktu masih mediasi, ya saya sempat ngotot, saya tanya sama dia bagaimana bentuk komunikasi kalian dengan Joko Widodo. Apakah langsung bisa bertemu dan menyampaikan konsultasinya atau melalui Pratikno atau siapapun orangnya. Nah si dokter hukum itu mengatakan kami langsung ketemu Pak. Saya bilang kalau gitu tolong kasih tahu Joko Widodo, hormati hukum, hormati pengadilan, jangan merasa masih menjadi presiden. Dia harus datang. Kalaupun tidak datang lengkapi surat-surat yang diperlukan. Nah ternyata masih soal KTP saja mereka tidak penuhi. Dan saya kira teman-teman sekalian ini bukan mereka tidak tahu, apalagi untuk seorang dokter hukum, pasti mereka paham betul bagaimana cara beracara di pengadilan, pasti paham betul surat-suratnya seperti apa dan sebagainya. Tadi saya nggak tahu istilah apa, maksudnya apa, tapi majelis hakim menanyakan kepada kuasa Jokowi, apakah hak kuasa Anda kuasa absolut atau terbatas? Relatif ya istilahnya ya. Saya nggak ngerti maksudnya apa, tapi dia mengatakan relatif dan terbatas. Nah itu nggak ngerti tuh maksudnya apa. Tapi saya kembali membaca aroma bahwa memang Jokowi sengaja satu tidak berniat menghormati hukum. Kedua, memang dia sengaja mengulur-ulur waktu. Tapi begini, buat hakim, ya, saya nggak tahu tata cara beracara di persidangan, cuman saya terus terang capek, ya, menghadapi manusia satu Jokowi ini. Mohon dengan sangat bahwa hakim bekerjalah dengan satset gitu loh, nggak usah terlalu terpaku dan menggunakan normatif untuk memperlambat pengadilan, ya gitu ya. Dan kita juga sebetulnya harapannya nggak banyak kok, cuma nuntut dia 5.267 triliun aja kok, nggak banyak kan ya? Nggak banyak lah, 5.267 triliun aja.
itu kepada Jokowi untuk diserahkan kepada negara kan gitu kan ya. Habib Rizik bahkan mengatakan sebagian itu akan diserahkan pada Prabowo untuk membantu program makan gizi gratis, ya kan? Kalau kepada para penggugat prinsipal cuma minta bayar Rp1 saja, ya Rp1 saja. Nah kita akan menjadikan bahwa pengadilan ini akan masuk pembuktian, menyampaikan membongkar karena kita kan tamak ya, tim advokasi melawan bohongan ya. Tamak, tim advokasi melawan masyarakat anti kebohongan, tim advokasi masyarakat anti kebohongan. Jadi kita akan bongkar kebohongan Joko Widodo bukan ketika hanya presiden, tapi sejak menjadi gubernur DKI Jakarta waktu itu ya. Dan saya sempat baca karena saya prinsipalnya, walaupun tidak detail, kenapa kita gugat kebohongan-kebohongan itu? Karena dengan kebohongan-kebohongan dia sebagai pejabat publik dari sejak gubernur sampai jadi presiden telah menimbulkan kerugian kepada warga negara Indonesia. Macam-macam tuh, segala macam kebohongan-kebohongan itu. Dan saya percaya Ajis dan teman-teman teman-teman lawyer yang lain, ada Bayaki, ada Heri dan kawan-kawan yang lainnya akan bekerja dengan serius, dengan sungguh-sungguh sebagaimana selama ini mereka buktikan ketika membantu para aktivis dan ulama yang dikriminalisasi ya. Kita bermohon pada Allah agar Allah menunjukkan kekuatannya, pertolongan kepada kita semua sehingga si raja bohong ini bisa segera kita seret penjara. Amin ya rabbal alamin dengan hukuman yang maksimal. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Udah waktunya salat zuhur, kita salat zuhur dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita 1.